dari mana? Pertanyaan dari penjelasan dari air laut, yang awalnya dari air laut. Terus pertanyaan kedua, bagaimana awan bisa menjatuhkan air dari langit? Kenapa coba? Coba sedikit lagi. Masuk ke materi ya. Apa judulnya? Jejak air perjalanan tanpa akhir. Lanjut. Oh ini cerminnya. Judul pelajarannya. Setelah mendengarkan penjelasan, peserta didik kalian mampu menguraikan tahapan siklus air. Kalian sebenarnya siklus air dengan tepat. Menguraikan itu berarti membagi dari tiap tahapan. Tahapan utamanya itu ada 5: evaporasi, kondensasi, vertisipasi, sama ada runoff. Tapi lagi apa tadi? Terus melalui diskusi, kita diskusi tanya jawab aja ya kayak tadi ya. Mampu mengaitkan siklus air dengan kondisi alam di lingkungan sekitar atau yang biasa kita lihat sehari-hari. Terus, tahu kamu apa itu air? Kita cari tahu bersama. Apa itu air? Jadi air di bumi itu nggak diem ya, terus bergerak. Yang bilang ada di bawah, yang udah ada di laut, ada di sungai, di danau, bahkan yang ada misal kamu simpen ember di depan rumah itu tetap menguap kalau kena sinar matahari. Nah, uap tadi naik ke atmosfer. Setelah di atmosfer itu si uap yang tadi berubah menjadi titik-titik air kecil dan bergabung jadi satu dan membentuk awan. Siapa tadi? Bukan. Kita mulai perjalanannya ya. Siklus air. Pertama kenalan dulu sama yang tahu. Evaporasi. Apa sih evaporasi itu? Evaporasi itu atau kata lainnya adalah penguapan ya, kalau bahasa Indonesianya penguapan. Air di laut, danau, sungai, dan daratan di mana aja itu memanas sehingga menguap menjadi uap air. Nah, kayak tadi yang dijelaskan, selain evaporasi itu yang dari air, tumbuhan juga menguapkan air. Jadi mengeluarkan uap air dari dalamnya. Namanya transpirasi. Ada animasinya ya. Animasi matahari menguapkan air di laut. Di sini. Sinar matahari menyinari air laut, dan ketika air laut memanas, air laut menguap dan uapnya itu naik ke atmosfer ke atas. Kalau habis hujan suka ada genangan air ya, berjalan. Terus pas panas, airnya hilang. Kemana kira-kira airnya? Menguap. Terus pernah ada yang pernah bantuin orang tua cuci baju? Jemur deh, pernah?
kalau habis cuci kan dijemur ya, kan nantinya basah. Kenapa bisa kering? Sinar matahari dan airnya menguap. Setelah dari penguapan, sekarang kita bahas kondensasi. Penyihir uap menjadi air. Uap tadi yang naik ke atmosfer itu mendingin dan berubah menjadi tetesan air kecil jadi embun-embun. Atau kalian pernah ini nggak? Ada misal air hangat di gelas terus ditutup. Ditutupnya itu kalau suka ada air di atasnya. Itu air yang dari air hangat menguap ke atas. Berapa menit? Setelah di atas, yang uap tadi berubah lagi dari air. Kalau berubahnya dari air yang di langit itu jadi awan. Tuh, tetesan air ini berkumpul dan membentuk awan atau kabut di langit. Ini juga ada animasinya loh. Di sini. Setelah tadi menguap, air laut menguap dan berubah menjadi titik-titik air kecil, kelihatan nggak titik-titik air? Dan berubah menjadi awan hujan. Dan awan hujan yang bergerak terkena angin ke daratan. Nah, kalau habis hujan tuh pernah di jendela rumah suka ada bunyi gitu ya. Terus kalau nanti kan air hangat, selain air hangat juga pernah minum es kan? Air es di gelas. Itu gemeter. Kan airnya di dalam. Kenapa di luar gelasnya juga basah? Airnya dari mana? Kan airnya di dalam. Kenapa di luar gelasnya ikut basah? Makanya aku nyampe kok kayaknya ini udah jalan. Pernah nggak? Iya kan? Ada apa? Iya, uapnya tembus keluar gelas. Itu yang bikin air di luar gelas uap yang berubah jadi air lagi. Karena air lakinya ada di dalam gelas. Lanjut yang ketiga itu ada apa? Presipitasi. Presipitasi atau salju hujan. Kan tadi awalnya udah ketip angin ya, dari laut awalnya ketip angin dari laut, terus ke daratan, dari daratan melihat di laut. Kita lihat animasinya juga ada lagi. Awalnya kan ketip angin, itu ketika udah di darat, ketika udah terlalu berat, terlalu membawa air, itu akan menghasilkan air di mana itu? Ya. Ini pertanyaan dari yang tadi apa ya? Dari awan hujan yang tadi. Kurang airnya. Setelah hujan itu ada apa? Ada infiltrasi. Maaf. Air hujan yang meresap ke dalam tanah dan menjadi cadangan air di bawah tanah.
animasinya ya, ada animasi. Jika hujan, kan suka ada yang masuk tanah jadi lembek, jadi becek. Itu airnya masuk ke dalam tanah. Apakah semua air hujan masuk ke tanah? Enggak. Kalau yang enggak masuk ke tanah namanya apa? Nanti yang jelasin. Runoff atau limpasan. Air yang sudah meresap ke tanah atau ke tanahnya itu udah gak bisa menampung air lagi, udah penuh di bawah. Jadi si airnya gak bisa diserap. Jadi airnya ngalir ke sungai. Dan dari sungai menuju kembali lagi ke laut. Ini ada tanah. Yang akan dikasih yang pertama ya, contohnya dari sana. Coba jawab satu pertanyaan. Pernah lihat air mengalir di selokan nggak? Tidak, deh. Di sini nggak pernah banjir kan? Pernah? Di mana? Dekat rumah? Enggak. Pertigaannya bisa Oh iya, diganti ya. tinggi nggak? Seberapa? Kira-kira kalau di atas lutut ada? Sampai? Oh segitu ya, berarti selututannya, selutut itu, selutut orang dewasa. Kenapa coba bisa banjir? Sampah ini membuat apa? Membuat saluran air. Jadi ibaratnya mobil ya, kayak mobil. Kalau misal jalannya macet, mobilnya apa bisa jalan? Begitu juga air. Kalau jalur airnya macet, saluran airnya macet, berarti airnya menggenang di satu tempat. Kayak macet mobil. Setelah kembali ke laut, kayak yang tadi dijelaskan di awal, airnya menguap lagi ke udara dan siklus airnya berulang terus. Air menguap jadi awan, awannya ke daratan, terus hujan, ada yang masuk ke dalam tanah, ada yang mengalir ke sungai dan kembali lagi ke laut dan menguap lagi jadi